Bila Berry dan Slamet Daruni sudah mengungkapkan tentang kekuatan politik alternatif yang harus segera ditindaklanjuti di PNLH ke-10 ini, kini Farah Sofi dan Yaya pun angkat bicara. Walhi tidak akan menjadi partai politik. Walhi adalah organisasi yang non-partisan. Mandat dari PNLH 9 di Mataram adalah Walhi membangun suatu blok politik hijau dan gerakan politik alternatif yang diharapkan organisasi ini atau organ ini akan bisa berpartisipasi di dalam sistem politik yang ada saat ini. Tetapi Walhi-nya sendiri tidak akan berubah menjadi partai politik, maupun Walhi-nya sendiri tidak akan menjadi organisasi yang partisan. Bukan berarti Walhi kemudian menjadi apolitis, karena masalah-masalah lingkungan hidup, masalah-masalah ketidakadilan lingkungan itu adalah masalah politik. Suatu dampak ataupun suatu kondisi yang dihasilkan dari suatu sistem ekonomi politik yang tidak adil selama ini. Walhi sebagai salah satu pilar kekuatan masyarakat sipil harus tetap mempertahankan peran, keberadaan dan fungsinya seperti yang ada saat ini. Adapun yang harus didorong oleh Walhi itu adalah mendorong gerakan blok politik hijau, di mana Walhi akan melakukan tindakan-tindakan yang lintas sektor, lintas partai, lintas komponen masyarakat untuk memastikan bahwa sikap politik Walhi itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Hampir-hampir tidak percaya diri karena dianggap kuno dan usang. Saya kira posisi Walhi harus tetap sebagai pressure group di atas semua golongan dan partai ini. Apabila nanti kemudian SHI kemudian menjadi suatu partai hijau atau apapun lah namanya, dan katakanlah partai ini kemudian duduk di dalam kekuasaan, tentu saja Walhi tidak boleh kehilangan kekritisannya. Walhi juga jangan mengerangkeng ini untuk selalu berada di bawah kendali Walhi misalnya. Karena potensi untuk SHI ini menjadi partai hijau, menurut saya animo masyarakat cukup baik responnya. Nah, ketika ini sudah berubah menjadi partai hijau, menurut saya posisi Walhi terhadap SHI itu sama seperti posisi Walhi terhadap kekuatan-kekuatan politik yang lain. Kalau kita sejalan, ya mari kita sama-sama, gitu kan. Ketika kita berseberangan, ya kita saling kritik, gitu. Tidak ada, menurut saya akan blunder juga buat Walhi kalau kemudian semua hal yang dikatakan atau dinyatakan oleh partai hijau ini kemudian diamini oleh Walhi dan sebaliknya. Walhi punya mekanisme sendiri, mekanisme organisasi sendiri, SHI punya mekanisme organisasi sendiri. Harus disadari ini adalah dua entitas yang terpisah. Walhi yang bergabung di Walhi tentu saja berdasarkan mekanisme organisasi itu akan ditentukan gitu. Yang sekarang sedang dibahas, misalnya soal keanggotaan, apakah mau tetap forum saja ataukah akan bergabung dengan anggota individu, ini yang sedang dibahas di dalam PNLH ini. Dan saya kira sebagai organisasi Walhi akan tunduk dengan statutanya, dengan mekanisme keorganisasiannya. Sementara SHI merupakan entitas yang terpisah, juga punya proses sendiri, punya mekanisme sendiri yang tidak ada kaitannya gitu dengan Walhi dalam hal independensi mereka juga. Mereka independen dari Walhi. Walhi tidak pernah, dan saya rasa tidak akan pernah menjadi bagian dari partai politik gitu ya, karena kalau kita lihat teori kenegaraan yang bagian dari kekuatan masyarakat sipil, ada kekuatan pemerintah, ada kekuatan privat, ya. Nah, ini tanpa pendompleng pun dari dulu ya Walhi memang sudah ada gitu. Makanya saya bilang yang harus didorong itu sebenarnya adalah Walhi mengembangkan gerakan politik alternatif, di mana dia lintas partai, lintas golongan, lintas komponen. Karena politik itu tidak bisa direduksi dan disederhanakan hanya dengan representasi atau pengaruh kita di partai yang ada saat ini gitu loh. Karena kita tahu sendiri partai-partai saat ini itu juga tidak merepresentasi kekuatan rakyat gitu. Jadi politik itu tidak bisa kemudian atau tidak serta-merta langsung asosiasinya adalah di institusional seperti partai gitu. Kekuatan politik misalnya kelompok-kelompok masyarakat, nelayan, ibu rumah tangga, miskin kota, itu kekuatan politik. Hanya kemudian dia tidak berbentuk
satu institusi atau partai politik gitu. Walhi tidak berpihak kepada satu partai tertentu. Walhi tidak berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu. Kalau Walhi mau berubah jadi partai, ya Walhi harus membubarkan diri dulu gitu. Karena itu tidak sesuai dengan mandat organisasi, dengan nature organisasi, dengan statuta organisasi. Karena menurut saya banyak sekali elemen-elemen kekuatan politik untuk mendorong gerakan politik hijau ini yang juga bisa kita intervensi, seperti saya katakan, buruh, miskin kota, perempuan, kaum muda gitu. Ini semua adalah kekuatan politik yang real gitu. Atau saya percaya bahwa Walhi tidak perlu dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang politik hanya supaya agendanya dibawa gitu. Karena agenda politiknya Walhi menurut saya adalah agenda yang mengutamakan keselamatan lingkungan, yang berarti keselamatan manusia pada umumnya. Tanpa harus begitu pun, saya rasa agenda itu akan banyak diikuti oleh kekuatan politik maupun kelompok masyarakat maupun individu-individu yang memang percaya bahwa keberlangsungan kehidupan itu bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan baik. Yang agenda utama yang harus dilakukan oleh Walhi adalah Walhi harus kembali ke warga, baik itu warga masyarakat korban maupun kelompok-kelompok warga lain yang berpotensi untuk mendukung gerakan Walhi mewujudkan keadilan lingkungan. Selama ini yang pengalaman kita melakukan advokasi selama ini yang banyak sekali kita katakan menemukan kegagalan, itu salah satu diantaranya menurut saya adalah akibat kita kurang serius melakukan pengorganisasian. Kita kurang serius untuk turun kepada warga dan mendengarkan dengan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi concern warga, apa yang menjadi krisis warga, sehingga kita bisa bersama-sama dengan warga membaca krisis ini dan juga bersama-sama bergerak bersama warga. Advokasi Walhi itu harus berbasis pengetahuan berdasarkan kesatuan gerakan antara akar rumput, kampanye, lobi internasional, dan kerja-kerja lain yang mendorong advokasi yang bersangkutan, serta dilakukan bersama oleh Walhi daerah dan Walhi nasional. Peningkatan atau penguatan kapasitas Walhi di daerah, karena ke depan itu tantangan ataupun pertempuran yang sesungguhnya itu ada di daerah-daerah, ada di wilayah-wilayah, sehingga penting bagi Walhi untuk memiliki Walhi daerah yang kuat, baik secara kapasitas kelembagaan dan keorganisasian maupun kapasitas sumber daya manusia. Ke depan saya ingin menurunkan ketergantungan Walhi daerah terhadap eksekutif nasional secara bertahap. Untuk mendukung perbaikan kualitas advokasi Walhi tersebut, tentu saja perlu ada perbaikan kualitas organisasi Walhi yang jelas dan terukur, terutama untuk pembenahan sistem pendukung dan mekanisme keorganisasian Walhi, kemudian penggalangan sumber daya dan sumber dana, serta perbaikan layanan kepada Walhi daerah dengan menggunakan rencana pengembangan organisasi yang jelas. Mengembangkan pendanaan individu, pendanaan dari publik. Ini penting menjadi agenda strategis Walhi karena untuk menjamin keberlangsungan Walhi dalam jangka panjang dan juga menjamin akuntabilitas dan independensi Walhi. 4, agenda strategis yang terakhir yang juga menjadi sangat penting adalah peningkatan atau penguatan kapasitas Walhi di daerah, karena ke depan itu tantangan ataupun pertempuran yang sesungguhnya itu ada di daerah-daerah, ada di wilayah-wilayah. Nah, ini semua harus dilakukan untuk menjadikan Walhi, seperti dalam misi saya, adalah organisasi garis depan atau garda depan untuk membela kepentingan lingkungan hidup dan rakyat. Nah, dalam strateginya menurut saya, Walhi harus bisa bermain di 3 aras. Yang pertama adalah advokasi yang sifatnya afirmatif untuk mempertahankan kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang memang penting dan genting bagi lingkungan dan masyarakat banyak. Yang kedua, strategi yang sifatnya lebih transformatif, di mana Walhi menjadi pemimpin sekaligus agen perubahan bagi
kebijakan dan budaya serta nilai-nilai lingkungan yang lebih baik di Indonesia, baik dalam tingkat kebijakan maupun dalam masyarakat itu sendiri. Lalu, siapakah yang pantas untuk menduduki sebagai Direktur Eksekutif Nasional? Tentunya Anda yang akan memilihnya. Andreas Pamungkas melaporkan.